Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist, untuk urutan videonya. Bab 646 Battle Suite Kedaluarsa dan Penghinaan Tycoon. Claire kembali ke kamarnya dan beristirahat juga. Dia hampir tidak tidur malam sebelumnya karena dia terlalu khawatir tentang Luke. Ruang tamu menjadi damai sekali lagi. Tidak ada apa-apa selain suara lembut dari tablet Luke yang bisa terdengar. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum ke arah lorong. Tidak mau tidur. Blake berjalan mendekat dan merasa kurang cemas ketika dia melihat wajahnya yang tersenyum. Hatiku kacau. Aku tidak bisa tidur. Luke menunjuk ke sofa. Duduk dan mari kita bicara. Blake masih mengenakan t-shirt besar dan celana pendek. Dia tampak jauh lebih cerah setelah dia dibersihkan. Munculnya t-shirt dan kakinya yang indah dan indah juga sangat menarik. Setelah melihat sekilas, Luke bertanya, "Di mana keluargamu?" Blake tersenyum pahit. "Ayahku sedang bekerja. Ibuku pergi ke San Francisco sehari sebelum kemarin dan tidak akan berada di sini sampai tengah hari." Luke menggumamkan jawaban. "Jika memungkinkan, sebaiknya tidak pergi ke San Francisco. Claire memberitahumu, kan?" Blake mengangguk. "Iya, itu sebabnya saya menundanya kemarin, tetapi pada akhirnya, lupakan saja, jangan bicarakan itu. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih." Luke mengangkat alisnya dan tersenyum. "Bukankah kamu sudah berterima kasih padaku tadi malam?" Melihat senyumnya, Blake akhirnya tersenyum juga. "Aku ingin mengatakannya lagi kalau kamu lupa." Lukas mengangkat bahu. "Kalau begitu aku akan memastikan untuk mengingatnya sekarang." Mereka berbicara dengan suara rendah untuk sementara waktu. Berbaring di sofa, Blake tertidur sebelum dia menyadarinya. Lukas menggelengkan kepalanya pelan. Sementara Blake berbicara dan tertawa, ada kesuraman yang tersisa di matanya. Dia tidak ceria seperti yang terlihat. Menutupinya dengan selimut, Luke memberi isyarat kepada Gold Nugget untuk bermain sendiri dan tidak membuat suara apapun. Dia kemudian bangkit dan pergi ke bengkelnya. Tertekan, anjing itu mengangkat kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Bukankah iblis ini paling menyukai gadis-gadis cantik? Kenapa dia membiarkan yang satu ini pergi? Apakah karenanya terlalu besar?" Anjing itu berpikir bahwa ini adalah masalah yang layak dipelajari. Setelah memasuki bengkel, Luke menghubungi Robert dan Catherine terlebih dahulu dan memberitahu mereka bahwa vilanya masih aman dan mereka dapat melanjutkan perjalanan. Menutup telepon, dia harus bekerja. Setelan Batman palsu yang dia gunakan tadi malam adalah produk uji coba yang dia buat sebelumnya. Itu tahan peluru dan bisa meluncur dan mengubah arah dengan cepat di medan kota yang rumit. Kedua, ia memiliki helm yang benar-benar tertutup dan filter independen serta sistem suplai oksigen yang dapat bertahan dari gas beracun. Apapun yang dia katakan juga diubah menjadi suara mekanis. Dia akhirnya tidak perlu mengetik di ponselnya lagi. Jas itu juga jauh lebih besar dari Luke sendiri, dengan tinggi lebih dari 2,1 meter. Itu juga alasan mengapa orang secara tidak sadar mengira dia sebagai penjahat super ketika mereka pertama kali melihatnya. Dalam setelan Batman, bayangannya yang menjulang memberi tekanan besar pada orang-orang biasa. Fisiknya benar-benar tertutup dalam setelan itu juga, tidak mungkin untuk membedakan seperti apa dia sebenarnya dari rekaman-rekaman. Selama operasi tadi malam, dia tidak menggunakan senjata atau melukai penjahat, paling-paling, dia hanya mematahkan anggota badan di sana-sini. Itu disengaja. Memikirkannya, Batman muncul di dunia tiruan Marvel ini untuk tetap menjunjung tinggi prinsip tidak membunuh dan senjata, dan hanya menyelamatkan orang, sedikit mengasyikkan. Berkat kemajuan yang dia buat dengan keterampilannya, penelitiannya tentang peralatan Predator, dan dananya yang mulai tumbuh, setelan Batman eksperimentalnya sudah menjadi usang sebelum digunakan secara resmi. Luke sudah mengerjakan setelan baru dengan gaya yang sangat berbeda. Jika dia tidak mengeluarkan kostum Batman, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Dengan penggunaan besar setelan usang ini tadi malam, dia mendapatkan lebih dari 3.000 XP dan poin kredit dalam 1 jam pertama. Setelan Batman akhirnya tidak sia-sia. Debutnya sebelum pensiun telah menjadi pertunjukan yang luar biasa di hadapan dunia. Tetapi Luke harus bekerja lembur untuk setelan baru itu. Itu juga ditakdirkan untuk menjadi usang dengan sangat cepat, tetapi itu adalah sifat teknologi manusia untuk maju dan menjadi usang karena digunakan berulang kali. Bagaimanapun, dia sekarang mampu membeli sebanyak ini. Saat dia bekerja, dia sesekali melirik berita di tablet di sebelahnya. Semua berita ada di Batman. Bahkan berita gempa hanya menempati peringkat kedua. Meskipun itu adalah gempa berkekuatan 7,1, tidak ada bencana yang benar-benar besar. Sangat sedikit bangunan yang runtuh secara langsung, dan pada dasarnya tidak ada orang di dalamnya.
Oleh karena itu, seorang pahlawan misterius yang tiba-tiba muncul di hadapan dunia menjadi berita utama. Saat itu, di sebuah villa mewah di Malibu, Los Angeles, Tony Stark sedang menonton berita dengan seorang wanita di sofa. Melihat TV, Tony berkata, pria berbaju hitam ini bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Superhero macam apa itu? Huff, jika aku jadi dia. Yang sedang berkata, tertarik melintas di matanya. Siapa dia? Dia adalah Tony Stark, seorang jenius yang unik dan ilmuwan terpintar yang pernah dilihat manusia. Dia bahkan tidak perlu melihat dengan cermat setelan hitam yang jelek itu untuk mengetahui cara kerjanya. Dengan keterampilannya saat ini, dia bisa menciptakan sesuatu yang 100 kali lebih tampan dan lebih praktis. Wanita di sebelahnya menoleh tanpa ekspresi. Stark, pengecut yang baru saja kau gambarkan menyelamatkanku tadi malam saat kau bersenang-senang dengan gadis sampul bulan Mei untuk Moon Illustrated. Ekspresi Tony Stark langsung runtuh. Itu yang paling membuatnya kesal. Dia memiliki keterampilan dan kemampuan, tetapi tidak pernah berpikir untuk membuat setelan semacam itu, apalagi menggunakannya untuk menyelamatkan orang. Daripada pergi keluar untuk menyelamatkan mereka, ia memberikan sumbangan setelahnya yang dapat membantu lebih banyak orang serta menuai lebih banyak manfaat bagi perusahaannya. Secara pribadi pergi keluar untuk menyelamatkan orang adalah hal yang terlalu bodoh untuk dia lakukan. Yang sekarang menyebabkan situasi canggung ini, bahkan jika Stark Industries menyumbangkan sejumlah besar uang, seluruh dunia akan mengabaikannya dalam beberapa hari ke depan, dan orang-orang Los Angeles tidak akan memiliki kekaguman atau rasa hormat terhadap Stark Industries yang tersisa. Sejak awal, kebanyakan orang hanya mengagumi dan menghormati uang Stark. Semua reaksi mereka adalah tentang uangnya dan bukan Tony Stark sendiri. Pria di TV yang tidak menghabiskan sepeser pun, bagaimanapun, telah mendapatkan perhatian dunia dan pendukung setia yang tak terhitung jumlahnya. Yang lebih menyedihkan lagi, Miss Pepper Potts, Pai yang tak tergantikan, tampaknya telah menjadi penggemar berat Batman. Itu benar-benar menyebalkan. Dia hanya bisa terus bertindak keras. Saya hanya merasa kasihan dengan keahlian teknologinya. Lihat, dia masih menggunakan sambungan logam di tali paduannya. Saya juga tidak melihat sistem daya tambahan apapun pada peralatannya. Juga, dia sebenarnya hanya meninju penjahat ini. Ini hanyalah baju besi kuno yang dibuat dengan bahan modern. Bab 647 Saingan Batman. Stark tidak menyadari bahwa semakin banyak kekurangan yang dia tunjukkan, Pepper semakin tidak senang. Saat dia berbicara, dia menjadi lebih dan lebih asyik. Dia berada di puncak perdagangan dalam hal teknologi. Tanjung ini adalah satu-satunya bagian yang menarik, tetapi meluncur masih terlalu kuno untuk usia ini. Aku benar-benar bisa menggunakan pendorong plasma untuk membuat setelan itu terbang alih-alih meluncur. Haruskah saya membuat mainan besar untuk diri saya sendiri juga? Sebuah ide tiba-tiba muncul di kepalanya saat dia berbicara. Bersamaan dengan itu, desain dan inspirasi membanjiri otaknya seperti air pasang. Siapa dia? Dia adalah Tony Stark. Dia adalah seorang super jenius yang bisa menciptakan sesuatu yang inovatif begitu dia terinspirasi. Dia sama sekali tidak memperhatikan ekspresi gelap di wajah Panya. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan membuat rencana keamanan untuk jatuh tinggi dan menyuruhnya untuk mengurus sumbangan gempa yang akan diberikan perusahaan, sebelum dia menghilang ke dalam lift. Ekspresi tak berdaya di wajahnya, Pepper perlahan bangkit. Dia menghela nafas dan berbalik untuk melihat TV. Di TV, seorang pria berjas hitam baru saja menerobos dinding di lantai 5. Memegang keluarga dengan 3 orang di tangannya, dia meluncur di atas api sebelum mendarat di tanah. Seluruh keluarga tidak percaya apa yang terjadi. Pria itu memeluk istri dan putrinya dan menangis tak percaya. Kita semua hidup. Itu keren. Itu benar-benar hebat. Pria berbaju hitam, bagaimanapun, lari ke dalam api lagi. Kapan Anda akan tumbuh sedikit dan menjadi seperti dia? Merasa pahit, Pepper akhirnya berkata, matikan TV. Baiklah, Nona Potts. Kondisi mental Anda tidak terlalu baik hari ini. Kamu perlu istirahat. Suara laki-laki yang lembut terdengar. Pepper tersenyum pahit. Terima kasih, Jarvis. Kamu jauh lebih perhatian daripada Tony. Petik 2. Jarvis, Tuan. Stark tidak pandai mengungkapkan perasaannya. Pepper mengangkat tangannya. Baiklah, cukup. Selamat tinggal, Jarvis. Selamat tinggal, Nona Potts. Di sebuah bar yang rusak, seorang bartender yang frustrasi sedang membersihkan kekacauan. Ada botol pecah di mana-mana. Bagian dari langit-langit juga runtuh, dan air kotor menutupi lantai. Dia berteriak dengan marah, "Wade, bagaimana kalau membantuku?"
Wade sedang duduk di depan TV dengan kaki di atas meja untuk menghindari air kotor di lantai. Dia menyesap birnya dengan santai. Saya pelanggan. Saya membayar untuk bir ini dan semua minuman lain yang saya miliki. Bartender itu memberinya jari. Mengundurkan diri untuk membersihkan dirinya sendiri, dia bergumam, tidak ada gunanya menonton TV. Anda hanya bisa membunuh orang demi uang. Ingin menjadi Batman di kehidupanmu selanjutnya. Wade mendengus. Jangan berpikir Anda bisa membujuk saya untuk tidak menghasilkan uang. Apa yang membuatmu berpikir Batman itu miskin? Lihat saja perlengkapannya. Saya yakin Anda $100 bahwa itu tidak lebih murah dari $100.000. Petik 2. Bartender, apakah Anda pikir saya idiot? Peralatannya bernilai $100.000 untuk anti peluru saja, belum lagi fakta bahwa itu bisa terbang. Petik 2. Wade mengangkat bahu dengan menyesal. Dia telah merencanakan untuk memenangkan kembali uang yang baru saja dia habiskan untuk minuman. Di TV pada saat itu, bayangan gelap terbang untuk meraih seorang wanita yang jatuh. Dia kemudian meluncur setengah lingkaran dan mendarat. Menempatkan wanita itu, dia terbang lagi. Wade sedikit iri, orang ini benar-benar kaya. Jubah saja yang bisa meluncur itu lebih mahal daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Itu jauh lebih sulit untuk dibuat daripada baju besi anti peluru. Tapi kenapa pria ini menutupi wajahnya? Tidak ada yang akan menutupi wajah mereka kecuali mereka mengerikan. Atau mungkin wajah orang ini rusak. Saya tidak akan pernah memakai helm atau topeng untuk menutupi wajah tampan saya. Betapa merendahkan. Wade tidak bisa merasa lebih superior. Aku mungkin tidak sekaya kamu, tapi aku lebih tampan. Pada saat yang sama, di unit apartemen kumuh di suatu tempat di La, sekelompok orang juga sedang menonton TV. Melihat raksasa hitam itu menendang seorang penjahat yang sedang melawan seorang polisi, seorang pria botak menelan ludah dan bergumam, jangan bilang kita akan bertemu orang ini selama operasi kita. Idiot, tidak bisakah kamu melihat bahwa dia terutama menyelamatkan orang? Para penjahat itu dipukuli hanya karena mereka menghalangi jalannya. Seorang pria Latin setengah baya memarahinya. Pria botak itu menyentuh kepalanya. Ah, sepertinya memang begitu. Tetapi orang-orang lain di ruangan itu tidak sebodoh dia, dan ekspresi penuh perhatian melintas di wajah mereka. Melihat ekspresi mereka, pria parubaya itu hanya bisa melanjutkan, Batman ini tidak pernah muncul sebelumnya. Dia mungkin hanya mengambil tindakan karena gempa. Selain itu, dia tidak membunuh siapapun, dan hanya melukai mereka paling banyak. Juga, itu distrik pusat La, target kami ada di timur di La County yang jaraknya puluhan kilometer. Ketika semua orang mendengar itu, mereka akhirnya bergerak ketika mereka menyuarakan persetujuan mereka. Pria parubaya itu tidak memedulikan kebisingan dan terus meningkatkan moral. Jangan lupa bahwa kita mengejar hadiah $100 juta. Jika Anda takut mati dan tidak ingin menghasilkan banyak uang, Anda harus berhenti sekarang, itu berarti lebih banyak uang untuk kita semua. Semua orang terdiam. Adalah kebenaran abadi bahwa orang mati demi uang seperti halnya burung mati demi makanan. Mereka tidak bisa membatalkan operasi hanya karena seorang pria misterius berbaju hitam. Omong-omong, pria ini memang tidak membunuh siapapun, jadi bahkan jika mereka bertemu dengannya, dia tidak selalu lebih berbahaya daripada petugas patroli biasa. Petugas patroli mungkin akan menembak mati mereka, sementara mereka mungkin tidak akan mati karena dipukuli oleh orang ini. Meyakinkan diri mereka dengan pemikiran ini, mereka terus membuat persiapan untuk istirahat penjara, tidak mau menyerah pada $100 juta. Luke tidak tahu bahwa Taipan tertentu telah terinspirasi untuk mengembangkan setelan besi karena setelan Batman yang buruk, dan bahwa dia sudah mulai mengerjakannya. Dia juga tidak tahu bagaimana pria itu mengejek segala sesuatu tentang kostum Batman. Bahkan jika dia melakukannya, Luke hanya akan bereaksi dengan senyuman. Tony tidak salah. Luke tidak akan berdebat dengannya. Dia memiliki sebagian besar keterampilan dan kemampuan Tony, dan sangat menyadari kekurangannya. Tapi itu tidak bisa dihindari. Dibandingkan dengan Tony Stark, yang bernilai ratusan miliar, Luke hampir tidak menginvestasikan cukup banyak dalam peralatan dan penelitian. Itu adalah poin pertama. Kedua, Luke dan Tony memiliki fisik yang berbeda. Orang miskin mengandalkan mutasi dan orang kaya mengandalkan teknologi, pepatah komik Amerika ini benar-benar benar. Mutasi adalah kekuatan yang diperoleh tubuh manusia, dan apa yang diimpikan oleh orang miskin. Sementara Luke tidak memiliki mutasi, fisiknya yang kuat juga sangat ekonomis. Tony mungkin harus menginvestasikan $100 juta untuk mengembangkan teknologi untuk melindungi dirinya sendiri, sementara Luke tidak perlu melakukannya untuk memastikan keselamatannya sendiri. Bab 648 tidak ada perselisihan,
tidak ada kerukunan. Tony Stark mendapat dukungan dari penelitian Stark Industries, dan memiliki akses yang jauh lebih mudah ke teknologi dan bahan mentah yang diperlukan. Palladium, misalnya, adalah sesuatu yang Tony bisa dengan mudah mendapatkannya. Dia juga bisa menggunakan pendorong plasma kapan saja dia mau. Luke tidak memiliki kemewahan itu. Apakah itu bahan nuklir radioaktif atau propulsi pendorong plasma, mereka milik militer dan diklasifikasikan. Sebagai bisnis senjata api militer yang besar, Stark Industries berspesialisasi dalam produk-produk ini. Tetapi saat Luke menggunakan hal-hal ini, dia akan diburu oleh berbagai badan intelijen. Propulsi roket plus bahan nuklir sama dengan. Siapapun yang memiliki akal sehat tahu jawabannya. Tidak seperti Tony Stark, yang hanya membuat setelan karena minat, Luke selalu melakukan sesuatu dengan tujuan yang jelas. Dia tidak akan membabi buta mengejar kemewahan dan kemajuan, dan hanya akan memilih rute yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Jadi, untuk menghindari Tony Stark mendeteksinya, atau orang lain yang merasakan kesamaan dalam teknologi mereka, Luke dengan sengaja melepaskan sebagian besar kemampuannya dari tes suite tersebut. Luke juga telah lama memperhitungkan debut profil tinggi Batman. Mengingat bahwa dia akan pergi ke New York, itu adalah pilihan yang tak terelakkan. Namun, jika Ghostbusters muncul di New York pada saat yang sama saat Luke dipindahkan, siapapun yang memperhatikan Luke akan dapat menemukan kebetulan yang menakjubkan ini hanya dengan menganalisis data. Itu seperti pepatah lama, terlalu banyak kebetulan pada dasarnya bukan lagi kebetulan. Hanya sedikit orang di intelijen yang bodoh. Luke tidak mengharapkan mereka menjadi idiot. Luke dengan demikian muncul dalam kedoknya sebagai Batman dengan cara yang sangat terkenal tadi malam. Dia akan menggunakan identitas baru ini untuk menyerang penjahat dalam beberapa bulan mendatang dan sepenuhnya mengakhiri operasi Ghostbusters. Pada saat yang sama, mengatur Batman sebagai seseorang yang menyelamatkan orang dan tidak membunuh membuatnya kebalikan dari Ghostbusters berdarah dingin yang membunuh semua lawannya. Bagaimanapun, penjahat yang melumpuhkan sama baiknya dengan membunuh mereka, dan bisa lebih menakutkan. Patah tulang sudah cukup untuk mencegah orang biasa bekerja dengan kemampuan terbaik mereka dalam kehidupan sehari-hari. Mereka akan mengalami kesulitan bergerak dengan beberapa patah tulang, itu akan menjadi prestasi besar jika mereka bisa menjaga diri mereka sendiri. Jika Luke benar-benar bertemu dengan jenis penjahat super yang tidak bisa dikalahkan, dan bangkit dan berlari hanya setelah belasan hari, Luke akan menangani mereka secara terpisah. Bagaimanapun, Luke lebih dari siapa Batman. Pukul 2 siang, rumah kembali ramai. Selina sudah pergi ke ruang pelatihan untuk berolahraga. Claire bangun beberapa saat kemudian dan pergi ke ruang latihan juga. Suara yang dibuatnya membangunkan Blake, yang berada di ruang tamu. Karena dia tidak ada hubungannya, dia pergi ke ruang pelatihan untuk menonton mereka. Blake terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia dan Claire bertemu di kontes pemandu sorak sekolah menengah dengan cara yang cukup dramatis. Mereka berdua adalah musuh pada awalnya. Tim pemandu sorak mereka adalah rival, dan tim Claire kalah. Kemudian, seseorang di tim Blake mengejek mereka, yang hampir menyebabkan pertengkaran besar antara kedua tim. Sebagai kapten pemandu sorak untuk tim dari SMA Nox, Claire melangkah maju dan mengusulkan agar mereka menyelesaikan konflik dengan duel. Jika lawan takut untuk bertarung, dia juga mengatakan bahwa mereka bisa bersaing dengan cara lain, seperti skateboard, panjat tebing, atau parkour. Akhirnya, Claire mengalahkan beberapa gadis di pihak Blake sendirian. Dari skateboard hingga pertarungan pada akhirnya, dia menghancurkan lawan-lawannya. Bagaimanapun, Claire adalah penggemar terbesar Luke dan telah mempelajari bentuk paling sederhana dari Jiu-Jitsu berhasil praktis darinya. Dalam waktu kurang dari 5 detik, dia memiliki lawannya di amlok. Pada akhirnya, tim pemenang pergi, sedih dan tertekan, sementara tim Claire tetap bersemangat meskipun kalah dalam kompetisi. Pada hari kedua, Blake pergi mencari Claire sendiri dan bertengkar dengannya. Itu bukan pertarungan yang sengit, tapi butuh usaha bagi Claire untuk menekan Blake. Setelah pertarungan, Claire akhirnya bertanya kepada Blake mengapa dia datang kepadanya untuk duel pribadi. Blake terus terang mengatakan bahwa ayahnya telah mengajarinya untuk menggunakan kemampuannya untuk membantu mereka yang membutuhkan, bukan untuk menggunakannya dalam perkelahian. Rekan satu timnya yang telah memprovokasi tim lain terlebih dahulu. Dia tidak setuju dengan mereka, tetapi dia tidak bisa menghentikan mereka. Bagaimanapun, dia adalah satu orang, dan dia bukan kapten. Dia hanya pergi ke Claire untuk duel karena dia tidak ingin Claire memandang rendah sekolahnya. Mereka tidak bertemu lagi setelah itu, tetapi mereka tetap berhubungan melalui telepon. Setelah pertarungan, mereka menemukan bahwa mereka memiliki banyak kesamaan.
Itulah mengapa Blake selalu berpikir bahwa Claire itu kuat. Tapi hari ini, dia melihat Selina dengan mudah menjegal Claire dan menekannya ke lantai seperti anak kucing, tidak bisa bergerak sama sekali. Gadis itu hampir tidak tampak sekuat saat dia melawan Blake. Claire, bagaimanapun, sudah terbiasa dengan itu. Selin telah mengajarinya terlalu banyak pelajaran sehingga dia merasa itu memalukan lagi. Saat mengobrol dengan Selina, Claire mengetahui bahwa dia telah melawan banyak penjahat ganas dalam beberapa bulan terakhir. Wajar jika dia tidak bisa mengalahkan profesional seperti itu. Setelah Blake masuk, Claire langsung mengajaknya berlatih bersama mereka. Kamu harus lebih banyak berolahraga jika suasana hatimu sedang buruk. Berkeringat akan terasa enak, kata Claire. Hanya dalam waktu setengah jam, Blake duduk di samping, berkeringat di sekujur tubuh. Melihat Selina dan Claire yang bertarung lagi, dia hanya bisa mengakui bahwa dia jauh lebih lemah dari Claire dalam hal kekuatan dan trik bertarung. Setelah pelatihan Claire selesai, Blake menerima sebotol air yang diberikan Selina dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Selina, apakah Luke sebaik kamu? Selina, yang sedang menyeka keringatnya, tertawa dan menoleh. Kamu pasti bercanda. Blake bingung. Hah? Selina menyeka mulutnya dengan handuk. Dia mengajari saya semua trik tempur saya. Bagaimana mungkin aku bisa mengalahkannya? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Dia diam-diam menambahkan. Blake ternganga. Dia mengajarimu itu. Selin mengangkat bahu. Dia adalah orang yang mengajari Claire trik jiu-jitsu Brasil di sekolah menengah. Blake memandang Claire, yang mengangguk setuju. Dulu sebelum kami pertama kali bertemu, Luke mengajari saya beberapa jiu-jitsu Brasil dasar selama 1 atau 2 jam setiap bulan. Haha, waktu itu saya tidak terlalu ingin belajar karena saya tidak suka berkelahi. Blake, mengapa aku merasa seperti orang lemah? Melihat wajahnya, Selina tersenyum. Dia seorang detektif polisi. Berjuang adalah pekerjaannya. Anda hanya seorang siswa biasa. Beberapa keterampilan bela diri akan cukup untuk Anda. Ayo makan siang. Setelah mereka semua keluar dan mandi, Selina duduk di meja makan. Tunggu sebentar, makan siang hampir siap. Melihat meja makan yang kosong, Blake merasa sedikit ragu. Selina sudah memperhatikan ekspresinya. Dia terbatuk dan berkata, Luke suka memasak. Tentu saja, itu hanya masakannya, Claire dan aku mencuci piring. Bab 649 Pria yang harus diberi medali kehormatan. Blake ternganga. Dia memasak. Dia mengira Luke agak seperti ayahnya, terutama setelah dia mengetahui bahwa dia sangat pandai berkelahi. Tapi dia juga pandai memasak. Itu aneh baginya hanya membayangkan ayahnya memasak di dapur. Jadi bisa dibilang, Luke sama sekali tidak seperti ayahnya. Luke keluar pada saat itu dan tersenyum pada mereka. Ini akan siap dalam beberapa menit. Sesaat kemudian, ketiga gadis itu mendengarnya memanggil, dan mereka pergi mengambil makan siang dari dapur. Itu adalah Beggar's Chicken versi Amerika yang telah dipanggang Luke sebelumnya, bersama dengan steak panggang. Luke memasak steak hanya karena dia takut Blake tidak menyukai ayam itu. Ternyata, Blake jatuh cinta pada ayam pengemis setelah gigitan pertama, dan dia melahapnya seperti yang dilakukan Selina pertama kali. Saat mereka menikmati makanan, bel pintu berdering. Luke bangkit dan membukakan pintu. Dari mereka berempat, hanya dia yang memiliki tangan bersih karena ketiga gadis itu memakan ayam dengan jari mereka. Membuka pintu, Luke melihat seorang pria botak berotot yang jauh lebih tinggi dan lebih berotot daripada dirinya. Dia tersenyum dan mengulurkan tangannya. Halo? Anda pasti Tuan Ray Gaines, kan? Pria botak itu menyeringai dan menjabat tangannya. Ya, Detektif Luke Coulson. Senang bertemu denganmu. Panggil saja aku Ray. Lukas tersenyum. Kalau begitu tolong panggil aku Luke. Dan ini adalah... Wanita di belakang pria botak itu melangkah maju dan menjabat tangan Luke. Luke, aku Emma. Luke mengangguk dan membukakan pintu untuk mereka. Ayo masuk. Blake sudah menunggumu. Setelah mereka memasuki ruang tamu, Ray dan Emma sedikit terkejut ketika mereka melihat Blake di meja makan. Blake menoleh begitu tiba-tiba sehingga sayap ayam di mulutnya berayun dan menamparkan wajahnya, meninggalkan bekas berminyak yang besar. Ayah, Mama, baik Ray maupun Emma tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mereka merasakan bahwa suasana hati Blake sedang tidak baik melalui telepon pada hari sebelumnya. Ketika mereka berbicara dengan Daniel Reddick, pacar kaya Emma, pria itu ragu-ragu sebelum hanya mengatakan bahwa Blake menginap di rumah seorang teman. Rasanya tidak benar jika Blake pergi ke rumah temannya daripada mengikuti calon ayah tirinya setelah gempa bumi.
Ray dan Emma mengkhawatirkan putri mereka, jadi mereka kembali dari San Francisco dengan tergesa-gesa. Tetapi melihat putri mereka yang memiliki minyak di seluruh wajahnya, mereka menyadari bahwa mereka mungkin terlalu memikirkannya. Jika makannya adalah indikasi, dia tampaknya tidak sedang dalam suasana hati yang buruk. Blake akhirnya sadar kembali. Dia meletakkan sayap ayam, berdiri, memeluk mereka dan berkata dengan cepat, "Kamu baik-baik saja. Anda berdua baik-baik saja, itu keren." Dia sangat gembira sampai-sampai minyak di pipi dan bibirnya bergesekan dengan wajah orang tuanya. Semuanya hanya tersenyum. Setelah bencana, semua orang selalu ingin memastikan keselamatan keluarga mereka secara langsung. Ray dan Emma berada di San Francisco pada hari sebelumnya, di mana gempanya jauh lebih kuat. Dikatakan bahwa banyak bangunan tua telah runtuh. Dapat dimengerti bahwa Blake khawatir tentang orang tuanya. Lucas juga sama. Meskipun Claire telah menelepon, dia harus berbicara dengan Robert dan Catherine secara langsung untuk meyakinkan mereka bahwa dia baik-baik saja. Sekarang setelah keluarga Blake bersatu kembali, mereka tidak tinggal lebih lama di tempat Luke, dan mengucapkan selamat tinggal setelah beberapa formalitas. Ketika Luke mengantar mereka ke pintu, Ray memberinya kartu dan menggelengkan kepalanya. "Saya bekerja untuk penyelamatan udara lah. Hubungi aku jika kau butuh sesuatu." Lucas mengangguk sambil tersenyum. "Akan melakukan." Ray adalah pria yang tidak banyak bicara, tapi dia merasa sangat bisa diandalkan. Saat mengucapkan kata-kata itu, dia mengingat kebaikan yang dia berikan pada Luke. Juga, itu sangat besar. Dia pada dasarnya menyiratkan bahwa dia akan membantu tanpa pertanyaan jika Luke memiliki permintaan. Penyelamatan udara bisa bermanfaat. Setidaknya, mereka memiliki helikopter yang siaga sepanjang waktu. Setelah melihat keluarga pergi, Luke dan Selina berubah dan meninggalkan rumah. Sudah lewat pukul 1 siang saat mereka tiba di kantor polisi. Luke dan Selina pergi ke kantor Elsa dan melihat bahwa dia sedang menelepon. Melihat mereka, dia dengan cepat menutup telepon dan membuka tas yang diberikan Luke padanya untuk mengeluarkan kue yang ada di dalamnya. Luke memberi isyarat pada Selina, yang pergi ke mejanya sendiri untuk mengambilkan susu untuk Elsa. Akhirnya, Luke berkata sambil tersenyum, "Kamu harus makan tidak peduli seberapa sibuknya kamu. Anda bukan politisi, Los Angeles tidak akan jatuh ke dalam kekacauan jika Anda beristirahat selama beberapa menit." Suara Elsa teredam setelah dia menggigit besar kue itu. "Kau tahu tentang Batman?" Luke merentangkan tangannya. "Siapa yang tidak?" Elsa membuka mulutnya. "Departemen Kepolisian, Dewan Kota harus memberikan medali kepada Batman ini." Lucas tertawa. Dia menyelamatkan begitu banyak orang. Bukankah dia pantas mendapatkannya? Elsa memutar bola matanya. "Ayo, Anda telah menyelamatkan banyak orang, bukan?" Petik 2. Luke tersenyum diam-diam dan diam-diam memeriksa sistem. Pengalaman tuan rumah, 24.890 per 90.000. Kredit, 14.590. Tidak ada yang tidak menyenangkan, dia telah memperoleh sedikit lebih dari 6.000 XP dan poin kredit setelah bekerja semalaman. Sudah lebih dari 20.000 poin kredit pada awalnya, tetapi menggunakan pendapatannya dari tadi malam, Luke mempelajari Elementary Sound Wave, yang menghabiskan 10.000 poin kredit. Itu sebenarnya hadiah terbesarnya. Elsa tidak mengejar topik itu. Dia tahu bahwa pasangan lamanya tidak pernah suka membual tentang prestasinya jika dia menarik paparazzi. Dia hanya berkata, "Baik. Pencapaian Batman dalam menyelamatkan manusia ini hanyalah alasan kedua. Prestasinya yang sebenarnya adalah menjaga ketenangan masalah, sehingga tidak ada kerusuhan besar yang terjadi setelah bencana." Lucas tercengang. Benarkah itu? Elsa menerima susu yang diberikan Selina dan berterima kasih padanya. Sebelum melanjutkan, tentu saja. Seorang pahlawan dapat meningkatkan moral masyarakat. Melihat ekspresi bosan Luke dan Selina, dia menjatuhkan retorika resmi. Semua orang membicarakan tentang pahlawan penyelamat, tetapi tidak ada informasi tentang orang yang telah menunjukkan kemampuan luar biasa ini. Jadi, mereka tidak punya waktu untuk larut dalam ketidakbahagiaan mereka atau merencanakan sesuatu. Lucas mengangguk sambil tersenyum. Apakah begitu? Itu cukup bagus. Hal yang menakutkan dari para pengamat adalah bagaimana mereka dapat memutarbalikkan suatu masalah sehingga hal itu menuju ke arah yang sama sekali berbeda dan berubah menjadi sesuatu yang bahkan tidak dapat mereka kendalikan. Seperti saat itu, ketika sekelompok preman sedang mendiskusikan tempat yang akan dijarah. "Kita bisa merampok toko serba ada di ujung jalan. Kami baru saja kehabisan alkohol. Aku juga ingin makanan ringan. Jangan lupa keripik dan popcorn."
Saya juga. Mari kita menonton TV setelah kita merampok tempat itu. Pria berbaju hitam itu sangat keren. Ah, kamu juga berpikir begitu. Terutama jubahnya, TV bukan apa-apa. Sudah ada forum online untuk penggemar Batman dengan banyak klip, tangkapan layar, dan analisis di dalamnya. Itu mengagumkan. Kalau begitu mari kita selesaikan ini dan segera kembali. Bab 650 Cosplay dan RPG Kehidupan Nyata. Begitu saja, perampokan berubah menjadi pelanggaran ringan yang tidak akan memicu kejadian selanjutnya karena kebanyakan orang terlalu terganggu untuk menyebabkan kerusuhan saat ini. Siapapun yang tidak berbicara tentang Batman yang luar biasa hari ini akan dianggap ketinggalan zaman. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh kebanyakan orang biasa, termasuk penjahat. Stasiun-stasiun TV juga turut andil dalam tren tersebut dengan menayangkan aksi-aksi penyelamatan nyawa Batman serta wawancara dengan para penyintas secara terus-menerus. Kerusuhan. Los Angeles adalah kota dengan tradisi kerusuhan. Itu bukan sesuatu yang asing. Seorang superhero kehidupan nyata, di sisi lain, pantas mendapat perhatian publik. Sama seperti itu, suasana yang aneh dan relatif damai menyelimuti Los Angeles. Sementara kota itu sedikit menderita akibat bencana, tidak ada yang tertarik untuk membuat masalah. Bahkan para pengunjuk rasa di balai kota sangat sedikit. Luke dan Selina berbicara sebentar dengan Elsa sebelum mereka meninggalkan kantornya. Divisi Kejahatan Besar telah menghentikan semua kasus mereka untuk bekerja sama dengan petugas patroli dan membantu menjaga hukum dan ketertiban. Mereka ingin menjebloskan penjahat yang paling gelisah ke penjara terlebih dahulu sesegera mungkin sebelum semua orang mengalihkan perhatian mereka kembali untuk membuat masalah. Luke menelepon Profesor Lawrence Hayes dari Caltech lagi, lalu meminta Jenny mengirim uang kepada profesor itu. Tentu saja, uang itu ditujukan untuk penelitian Lawrence tentang prediksi gempa bumi. Profesor Lawrence adalah peneliti stereotip, yang menerima dana begitu saja. Dia hanya mengatakan bahwa gempa belum mencapai level tertinggi, dan dia harus terus memantau situasi. Setelah mendengar itu, Luke hanya meminta profesor untuk memberitahu dia begitu dia menemukan sesuatu, sebelum dia menutup telepon. Wajah Selina menjadi gelap setelah Luke memberitahunya tentang hal itu. Lalu berapa banyak lagi orang bodoh yang harus kita selamatkan? Lukas tertawa. Jika itu terjadi lagi, katakan saja komunikasimu rusak. Anda terlalu naif, jika Anda bermain tuli dan bisu saat itu, tidak ada yang bisa menyeret Anda ke dalamnya. Selina menepuk dahinya. Saya hanya ingin menyelamatkan lebih banyak orang. Bagaimana saya tahu bahwa saya akan menyelamatkan babi-babi itu? Mereka menghabiskan sore hari mengajar pencuri kecil, pencuri dan perampok di kantor polisi mereka pelajaran sebelum mereka kembali ke rumah saat matahari terbenam. Claire baru saja kembali ke rumah juga. Dia telah mengambil tur USC di Fort bekas dengan dolar di sisinya. Luke sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatannya. Dia benar-benar monyet nakal yang akan menjadi gila jika dia duduk diam terlalu lama. 3 orang dan 1 anjing makan malam sederhana namun mewah, dan Claire berbicara tentang apa yang telah dia lakukan. Tapi pembicaraan segera beralih ke topik terpanas di jalanan saat ini, Batman. Mengingat bagaimana Batman muncul, Claire secara alami adalah penggemar berat dan telah memperhatikan berita tersebut. Dari apa yang dia katakan, meskipun di luar tidak terlalu aman, itu juga tidak terlalu buruk. Kemanapun dia pergi, dia mendengar orang membicarakan Batman. Beberapa pria di USC bahkan mulai memakai setelan Batman palsu. Lukas terkejut. Ini akhir Juni Dila. Apakah mereka tidak takut terkena sengatan panas? Claire tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak akan pernah bisa mengerti bagaimana para cosplayer berpikir. Lukas menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tahu. Selama cosplay mereka menuntutnya, mereka bisa memakai celana tebal di musim panas dan setengah telanjang di musim dingin, kan? Claire tercengang. Seseorang yang sudah ketinggalan zaman seperti kamu benar-benar tahu itu. Luke tersenyum misterius. Dia tidak pernah terlibat dalam cosplay di kedua kehidupannya, tapi dia masih bisa tahu kapan cosplayer di layar laptopnya adalah gadis atau crossdresser sungguhan. Tentu saja, Batman tidak bisa dianggap cosplay sama sekali. Itu karena tempat ini tidak memiliki komik DC atau Batman. Bruce Wayne dan Wayne Corporation-nya juga tidak ada. Juga, setelan Luke hanya mirip dengan Batman, itu tidak identik. Bruce Wayne tidak memiliki fisik Luke yang luar biasa, jadi pakaian mereka dirancang dengan titik awal yang berbeda. Claire menjadi curiga ketika dia melihat senyumnya. Apakah kamu pernah melakukan cosplay secara diam-diam sebelumnya? Dan tidak pernah memberitahuku karena kamu takut aku akan menertawakanmu. Lukas tertawa. Aku tidak punya waktu untuk itu. Jika saya punya waktu seperti itu,
saya akan benar-benar keluar sebagai Batman dan memainkan RPG kehidupan nyata. Bukankah itu lebih baik? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Selesai mengobrol, semua orang istirahat dan kemudian berlatih setelah makan malam seperti biasa. Tapi ayah Blake, Rai, menelepon dan langsung ke pokok permasalahan. Luke, maafkan aku, tapi aku harus bertanya padamu. Lukas, tidak apa-apa. Apa itu? Rai hanya bisa mengecilkan suaranya. Apakah Anda yakin ada kemungkinan gempa yang lebih kuat terjadi? Merenung sejenak, Luke berkata, informasi ini dari Profesor Lawrence Hayes dari Caltech, tetapi itu adalah konsultasi pribadi. Saya tidak bisa memberikan bukti atau mempublikasikannya. Setelah hening sejenak, Rai berkata, tapi dia memprediksi gempa kemarin. Dan dia mengatakan bahwa sabuk gempa meluas ke San Francisco. Luke berpikir sejenak sebelum berkata, Profesor Lawrence adalah seorang peneliti, jangan ragu untuk berbicara dengannya. Aku akan memberimu nomornya. Anda dapat meneleponnya dan memberitahu dia bahwa sayalah yang merujuk Anda. Petik 2. Rai, terima kasih, Lukas. Luke berkata sambil tersenyum, sama-sama. Hati-hati. Dia memiliki tebakan kasar mengapa Rai menanyakan hal ini. Dia telah mengetahui dengan jelas dari putrinya Blake, dan sebagai anggota inti dari penyelamatan udara La, manajemen bencana adalah tanggung jawab terbesarnya. Pria itu sangat rajin dan memiliki dedikasi heroik yang kuat, dia tidak bisa menjadi kapten pasukan penyelamatan udara sebaliknya. Itu adalah pekerjaan yang jauh lebih berbahaya daripada apa yang dilakukan petugas polisi biasa. Rai ingin bersiap-siap sebelum terjadi gempa lagi. Setelah menutup telepon, Luke berlatih dengan Claire dan Selina selama 1 jam dan kemudian bekerja lembur di bengkelnya. Larut malam itu, Luke menyelinap keluar lagi. Kali ini, Nugat emas hanya menusuk telinganya tetapi bahkan tidak repot-repot membangunkan Selina. Tutup mata, tutup telinga, itu adalah ajaran yang baru saja diberikan Selina padanya. Iblis tidak menyukai orang yang terlalu ingin tahu. Nah, Nugat emas bukan manusia, tapi dia masih ingin iblis itu lebih baik padanya. Di sebuah gudang di sisi timur Los Angeles, 30 penjahat sedang menyingsingkan lengan baju mereka dan ingin segera pergi. Mereka telah terbakar oleh ketidaksabaran selama 2 hari. Mereka awalnya berencana untuk melakukan pembobolan penjara selama kekacauan setelah gempa, tetapi itu diganggu oleh Batman yang misterius. Sementara Los Angeles saat ini dalam beberapa kekacauan, sistem kepolisian masih berfungsi normal. Para penjahat terjebak dalam dilema. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk mengambil tindakan hari ini. Kelompok besar seperti mereka akan terungkap cepat atau lambat jika mereka terus bersembunyi di gudang ini. Mereka akan menjadi lelucon tahun ini di antara semua perampok jika mereka ditangkap sebelum mereka mengambil tindakan. Tidak ada apa-apa selain suara senjata yang sedang dirakit dan peralatan yang sedang disortir yang bisa terdengar. Hanya sedikit orang yang berbicara. Apakah kita mengadakan pesta atau makan seasteriste akan tergantung pada upaya kita malam ini, seorang pria Latin setengah baya yang ramping bergumam pada dirinya sendiri. Bab 651 Apa hal paling penting bagi keluarga? Melihat bahwa semua orang kurang lebih sudah siap, pemimpin setengah baya memberikan pidato terakhir. Baiklah, semuanya, dengarkan. Dia tidak melanjutkan sampai semua orang berhenti untuk melihatnya. Malam ini, kami harus cepat dan keras. Jangan terjebak dengan polisi. Kami akan menerobos masuk, menemukan target, dan mengevakuasi. Jika ada yang terluka dan tertangkap, tutup mulutmu. Semua orang akan mengawasi transfer bagian Anda ke akun Anda. Mengerti? Para penjahat menjawab dengan suara sumbang, dapat. Dia. Kemudian, semua orang melihat ke atas. Karena suara, mengerti, mekanis yang dingin juga terdengar di atas kepala mereka barusan. Beberapa pria dengan refleks yang lebih cepat mengarahkan senjata mereka ke sumber suara tanpa ragu-ragu. Tetapi mereka tidak melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tidak ada jejak seseorang di balok baja pabrik yang kosong. Sementara semua orang masih linglung, raksasa hitam meluncur keluar dari sudut gelap gudang dan menukik ke arah mereka saat jubahnya mengeras menjadi sayap sempit. Raksasa hitam itu menendang dengan kedua kakinya di tengah penerbangan di perut dua penjahat di tepi kelompok, dan ada suara retakan yang samar. Kedua penjahat dikirim terbang dan memukul penjahat di sebelah mereka. Pada saat yang sama, 4 bayangan gelap pada kabel logam abu-abu terbang membentuk busur dari tangan raksasa hitam ke arah penjahat terjauh. Bang, 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 aduh, ah, oh, Setelah serangkaian suara, 8 atau lebih penjahat ditendang atau diikat dengan tali anak panah. Jubah di punggung raksasa hitam itu kembali normal saat dia perlahan-lahan mendarat di tengah-tengah para penjahat.
Peringatan pertama. Semuanya, letakkan senjata kalian dan berlutut di tanah, dan aku jamin kalian akan baik-baik saja. Sebuah suara mekanis terdengar saat lensa segitiga pada helm hitam menyala merah, seperti mata berdarah yang menatap dingin ke arah para penjahat. Seorang pria botak menjatuhkan pistolnya dan bertanya dengan suara gemetar, "B. Batman." Orang asing dengan mata berdarah menatap si botak. Sangat bagus. Anda akan menjaga semua anggota tubuh Anda ketika Anda pergi ke penjara. Semua penjahat saling bertukar pandang. Tidak ada yang pindah. Jika ada yang melepaskan tembakan beberapa saat yang lalu, mereka mungkin mengikuti petunjuk itu. Namun, orang pertama yang menonjol menjatuhkan senjatanya dan menyerah. Lalu, haruskah mereka menyerah juga? Meskipun mereka penjahat, mereka tidak sepenuhnya gila. Mereka telah melihat di TV bagaimana Batman dengan gagah berani menyelamatkan orang dalam beberapa hari terakhir. Secara alami, mereka sedikit ragu untuk menembaknya. Kedua, Batman sangat kuat, dan dalam sekelompok kecil penjahat, dia hanya perlu menghadapi mereka semua dengan satu tendangan atau pukulan. Mereka sendiri bukan anak kecil, tetapi mereka tidak berpikir mereka bisa menangkis serangan Batman. Luke diam-diam menghela nafas. Kenapa kamu benar-benar menyerah? Saya hanya mengatakan itu untuk mengatur Batman sebagai seorang ksatria. Dia hanya bisa melanjutkan, sekarang, semua orang jatuhkan senjatamu, berbaring di tanah, dan letakkan tanganmu di belakang kepalamu. Para penjahat masih tidak bergerak. Mereka terlalu pengecut untuk menyerang lebih dulu. Siapapun yang melakukan langkah pertama biasanya yang paling tidak beruntung, para penjahat memahami prinsip ini. Namun, mereka juga tidak mau hanya berbaring dengan patuh. Lukas, peringatan. Pada hitungan ketiga, aku akan menyerangmu. 1, 2, bam. Terdengar suara benturan saat setengah batu bata tiba-tiba jatuh dari dinding gudang dan menabrak beberapa logam yang pecah. Para penjahat yang sarafnya sudah tegang tanpa sadar menarik pelatuknya. Bang, 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 bang. Tembakan terdengar, tetapi Luke hanya melangkah maju dan mengambil dua penjahat di depannya sebelum dia melemparkan mereka ke penjahat di dekatnya. Saat kedua pria itu terbang keluar dan mengalihkan perhatian sebagian besar dari yang lain, sosok kokoh Luke menyerbu ke depan dengan cepat dan memanggul seorang pria yang menembakkan AK. AK pria itu terlepas dari tangannya saat Luke mendorongnya mundur beberapa langkah untuk menabrak dinding. Luke kemudian menyapu kaki kanannya untuk memukul wajah penjahat di dekatnya dan membuatnya berputar. Setelah itu, dia menendang seorang penjahat yang menembak liar di sebelah kanannya. Penjahat malang ini menabrak teman-temannya di belakangnya seperti bola meriam. Pada saat itu, kepala para penjahat menjadi kosong. Yang mereka tahu hanyalah menarik pelatuk dan menembak seperti orang gila pada raksasa hitam itu. Tapi yang membuat mereka putus asa, semua peluru mereka pecah atau dibelokkan ketika mereka mengenai setelan gelap, tidak meninggalkan apapun kecuali bekas putih di atasnya. Bam, dentang. Dengan serangkaian suara, Luke tidak berhenti bergerak saat dia berjalan di sekitar pabrik. Seperti karung pasir, semua penjahat dikirim terbang oleh tinju dan kaki Luke, atau disingkirkan oleh setelan Batman yang berat. Mereka terbang kemana-mana seperti bola meriam. Dalam waktu kurang dari 20 detik, mereka semua telah jatuh. Mereka berteriak dan mengerang saat mereka berbaring di tanah dalam posisi yang aneh. Beberapa sial itu bahkan tergantung atau telah dihancurkan ke berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada meja, bangku, balok, mobil, dan tempat sampah. 3. Luke menyelesaikan hitungan mundurnya tanpa tergesa-gesa. Bang, bang, dia tiba-tiba menendang dua penjahat di sebelahnya yang diikat dengan anak panah tali. Mereka berdua berteriak. Luke telah mematahkan tulang kering mereka. Luke berjalan ke tengah dan berkata, aku memang mengatakan bahwa jika kamu masih bergerak pada saat aku menghitung sampai 3, jangan berpikir untuk masuk penjara dengan semua anggota tubuhmu utuh. Kedua penjahat itu merasa ingin menangis. Bro, kami tidak bergerak sama sekali sejak kamu mengikat kami. Luke terlalu malas untuk memperhatikan dua sial itu. Apa hal terpenting bagi keluarga? Tentu saja, itu untuk tetap bersatu. Dia tidak menggunakan banyak kekuatannya dalam pertarungan, dan telah menghancurkan para penjahat hanya dengan pakaian anti peluru. Penjahat yang lebih biadab yang jelas-jelas bertekad untuk membunuhnya setidaknya telah menghancurkan sendi, sementara mereka yang ragu-ragu dan kurang ganas hanya memiliki lengan atau kaki yang patah. Pada saat itu, Luke memusatkan perhatiannya pada biang keladi setengah baya yang baru saja bangkit dari tanah. Dua bagian tubuhnya yang baru saja dipukul tiba-tiba melengkung, dan jejak yang tampak seperti pasir muncul. Sesaat kemudian, lengannya yang bengkok kembali normal.
Lukas mengangkat alisnya. Kemampuan super. Pemimpin kelompok parubaya itu menyeringai jahat. Kamu benar-benar memaksaku untuk mengungkapkan kemampuanku. Saya akan membunuh kamu. Dengan itu, dia menyerbu ke depan. Saat pemimpin setengah baya bergegas maju, pasir halus dalam radius 10 meter di sekitarnya mulai bergetar, dan dalam waktu kurang dari 2 detik, pusaran pasir terbentuk. Bab 652 Kemampuan Super versus Pegasus Meteor Fish. Saat fenomena yang tidak biasa ini muncul, pemimpin setengah baya menjadi sosok yang samar-samar seperti iblis di pasir. Dengan tangan bersilang di depannya, Luke sama sekali tidak terkejut. Mata merah darahnya berkilat saat dia mengamati kemampuan ini yang terlihat seperti efek khusus dalam sebuah film. Ah! Pemimpin biadab setengah baya bergegas ke Luke dengan tangan terentang untuk meraihnya. Luke mengangkat alisnya dan membiarkan pria itu meraih lengannya. Mati! Pemimpin kelompok setengah baya itu meraung kegirangan. Dan kemudian, tidak ada yang terjadi. Dia tidak bisa mempercayainya. Mustahil. Mengapa kamu tidak berubah menjadi pasir? Mati. Tapi, tetap tidak terjadi apa-apa. Kecuali 2 sidik jari abu-abu yang ditinggalkan oleh pemimpin setengah baya di baju perang Luke, tidak ada yang salah dengan itu. Pemimpin kelompok parubaya itu akhirnya menyadari bahwa kemampuannya tidak dapat menangani baju perang ini atau melukai orang yang memakainya. Ekspresinya berubah tajam, dan dia berbalik dan mencoba lari. Tapi tangan raksasa meraih bagian belakang lehernya saat dia berbalik. Sayang sekali, kemampuanmu jauh lebih lemah dari yang kubayangkan. Tentu saja, Luke tidak khawatir sama sekali ketika pemimpin kelompok itu menyentuh baju perang. Tingginya hanya 1,88 meter, sedangkan Battle Suit tingginya 2,1 meter. Tidak sulit membayangkan berapa banyak lapisan perlindungan yang ada di antaranya. Selain itu, setelan Batman juga memiliki mekanisme ejeksi dan beberapa bagian plug-in dapat diturunkan. Tiba-tiba, tengkuk pemimpin setengah baya itu melunak, dan Luke merasa seperti sedang meraih pasir hisap yang terlepas. Dia akhirnya sedikit tertarik. Jadi, kemampuan ini sebenarnya untuk tujuan menyelamatkan nyawa. Lihat ini, tinju meteor Pegasus 1. Sebelum pemimpin setengah baya bisa memahami Pegasus ini, pukulan menghujaninya. Dia berteriak seperti orang gila dan meraung dalam hati, kamu hanya melakukan pukulan membabi buta. Itu benar, Luke telah menekan pemimpin setengah baya itu ke tanah dan meninjunya dengan keras tanpa kemahiran, siapapun yang pernah menonton UFC bisa membayangkan situasinya. Pemimpin biadab setengah baya tidak bisa menangani hujan tinju sama sekali. Selain itu, kemampuannya tidak terlalu kuat, dan dia harus berkonsentrasi untuk menggunakannya. Dalam sekejap mata, tinju Luke telah mematahkan sebagian besar tulang di bagian atas tubuhnya, kecuali kepala dan lehernya. 5 detik kemudian, Luke menarik kembali tinjunya, berdiri, dan melemparkan pemimpin setengah baya itu ke samping. Dia mengelilingi gudang, mematahkan kaki semua penjahat, dan menendang semua senjata mereka ke samping, dia bahkan tidak menyayangkan beberapa pria yang dia ikat di awal. Satu-satunya anjing yang beruntung adalah si botak ketakutan yang menjatuhkan pistolnya di awal. Sebagai orang yang menjatuhkan senjatanya lebih dulu dan yang gemetar sepanjang waktu tanpa melakukan apa-apa, pria botak itu tidak terluka. Banyak penjahat sudah menatap pengkhianat dengan kebencian. Namun, si botak yang beruntung berteriak dalam hati, aku tidak menyerah, saya hanya sangat takut sehingga saya menjatuhkan pistol. Namun, menyaksikan semua rekannya patah kaki dan bosnya dipukuli hingga babak belur, si botak bersukacita. Melayani Anda dengan benar karena biasanya menertawakan saya karena menjadi pengecut. Tiba-tiba, Luke berdiri di depan si botak, yang mulai gemetar hebat saat dia dibayangi oleh orang asing setinggi 2,1 meter itu. Luke membuat beberapa gerakan, dan si botak dengan patuh berbaring dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Selanjutnya, dia diikat dan dilempar ke samping. Dalam waktu kurang dari 5 menit, semua penjahat diikat. Luke akhirnya berjalan kembali ke pemimpin setengah baya dan mengeluarkan koin. Ayo bermain game. Kepala atau ekor? Pemimpin biadab setengah baya menggertakkan giginya. Apa yang saya dapatkan jika saya menang? Luke, aku akan memberimu 10 kesempatan. Selama Anda bisa menang 3 kali, saya akan menyisihkan bagian bawah Anda. Jika Anda tidak ingin bermain, saya akan menghancurkan pantat Anda, mari kita lihat apakah kamu bisa menumbuhkannya kembali. Pemimpin kelompok setengah baya itu gemetar dan kehilangan keinginan untuk melawan. Tidak mungkin dia bisa memperbaikinya dengan kemampuannya. Kebencian dan ketakutan melintas di wajahnya, dan dia mengertakkan gigi. Oke. Dia bersumpah bahwa dia akan membunuh Batman sialan ini. Koin perak terlempar ke udara, dan 10 ronde permainan berlalu. Luke diam-diam berdiri.
Pemimpin kelompok setengah baya itu penuh dengan keputusasaan. Dia telah kalah 7 kali, yang 4 lebih dari 3. Dia berteriak ketakutan, "Tidak, saya punya uang. Jangan!" Tapi kaki raksasa sudah terangkat, dan menginjaknya lagi dan lagi, seperti orang biasa yang mencoba membunuh kecoa. Retakan, 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 retakan. Ah! Pemimpin kelompok setengah baya itu berteriak, tetapi hanya bisa menggeliat di lantai seperti cacing. Melihat betapa malangnya pria itu, Luke berpikir sejenak sebelum akhirnya mengeluarkan sebuah jarum suntik dan memberikan suntikan pada pria itu. Tangisan pemimpin setengah baya dengan cepat berhenti, dan dia pingsan. Itu adalah dosis anestesi yang kuat. Pemimpin biadab setengah baya mungkin berteriak dengan sedih sekarang, tetapi begitu dia mulai memperbaiki tubuhnya dengan kemampuannya, masih mungkin baginya untuk pulih dan berlari. Pendekatan paling aman adalah membuatnya pingsan. Sistem, Anda telah mengalahkan Barclay Williams dan menerima daftar kemampuannya. Kemampuan Barclay Williams, pertarungan dasar, senjata api dasar, transformasi pasir dasar tidak tersedia. Luke telah memenangkan lemparan koin, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat menggunakan kemampuan pria itu. Secara alami, dia tidak ingin mengganggunya lagi. Meninggalkan gudang, Luke melompat berlari dan kemudian meluncur di langit malam. Di dalam SUV hitam, 2 agen FBI diam-diam memantau ujung jalan. Pria yang berbaring di kursi belakang duduk dan menguap. "Oke, kamu bisa istirahat dalam 2 menit." Pengemudi itu menyenandungkan jawaban sambil mengawasi sekeliling mereka. Saat dia menggeliat, agen itu mengeluh, "Kapan ini akan berakhir? Istri dan anak saya ketakutan karena gempa, tetapi saya masih harus bekerja lembur. Dia pasti akan menceraikanku jika hal-hal seperti ini terus berlanjut." Sopir akhirnya menghela nafas karena situasinya sendiri tidak lebih baik. Itu tidak bisa dihindari. Kamu harus menyalahkan anak keparat yang memberikan hadiah itu. Dia menghibur rekannya, juga dirinya sendiri. Cia, Dea, dan bos kami semua ingin menangkap lebih banyak ikan, tetapi ikan itu tidak bodoh. Selama kita menangkap beberapa yang lebih sembrono, seharusnya ada lebih sedikit orang yang akan mencoba sesuatu, dan kita tidak perlu bekerja lembur lagi. Bergumam pelan, rekannya merangkak ke kursi penumpang depan. Bergeser-geser dengan gemerisik sampai dia menemukan posisi yang nyaman, dia mengeluarkan sebatang rokok. "Mau satu?" Sopir itu menggelengkan kepalanya. "Asapmu sudah cukup untuk membangunkanku. Buka jendela untuk menghirup udara segar." Ini tentu saja bukan perilaku pengawasan standar, tetapi mereka tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa dalam 2 hari terakhir. Dalam keadaan gelisah mereka tidak terlalu peduli dengan pelanggaran kecil ini. Rekannya terkekeh dan menurunkan kaca jendela penumpang 5 cm ke bawah. Menyalakan rokok, dia mengisap dalam-dalam dan berkata, "Jika istri saya meninggalkan saya dan membawa putra saya bersamanya, saya tidak akan memiliki siapapun kecuali Anda, teman lama." Sopir itu mencibir, "Kurangi merokok jika Anda ingin hidup lebih lama. Kalau tidak, istri dan anakmu akan tetap menjadi milik orang lain setelah kamu mati." 1, dari seri Saint Seiya.